Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Kita berjumpa lagi bersama-sama di dalam ibadah Blessing Night Online. Mari sebelum kita mulai ibadah, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi untuk kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami hari ini bersehati, bersekutu dan berkumpul ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah Blessing Night Online ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari sama-sama kita pujikan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu
sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Mari kita sama-sama sembah saudara. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang mengerti, Kau Allah kami yang peduli. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh haleluya. Kau Allah kami yang baik Tuhan, Kau selalu mengerti. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari terus sembah Dia saudara. Haleluya. Kau Allah kami yang paling mengerti Tuhan. Kau Allah kami yang paling peduli Tuhan. Segala persoalan kami, Engkau adalah Allah kami yang baik Tuhan. Oh haleluya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari sama-sama naikkan sekali lagi saudara. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Haleluya, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi kita naikkan, saudara. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Shalom saudara, kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Namun sebelum kita memberi persembahan, ada pengumuman untuk sepekan. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di Gereja Jalan Tegal Sari nomor 60 Surabaya setiap hari Minggu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilahkan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids Online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati persembahan kami ini supaya dapat memberkati tempat-Mu di GBI Keluarga Allah Blessing ini Tuhan, dan dapat memberkati untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, Link Aja, GoPay, dan Dana. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Pada kesempatan yang indah ini Engkau berikan kami waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersuka cita kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami mau duduk tenang, kami menikmati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, Roh Kudus pimpin kami untuk kami memahami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat keluarga Allah Blessing yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan bawakan satu tema, yaitu Allah Maha Tahu. Sekali lagi tema yang saya bawakan malam hari ini adalah Allah Maha Tahu. Kita akan lihat dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 139 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan dan sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Ayat 5, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sekali lagi kita baca dari ayat yang keempat sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini saya mau mengajak bagi kita semua untuk memahami tentang Allah yang kita sembah. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kita seringkali kagum dengan kecanggihan internet yang tahu segalanya. Kadang-kadang anak muda suka bercanda, mau cari ini, tanya aja Mbak Google. Tanya aja Mbak Google. Itu sudah jadi perkataan yang biasa pada zaman sekarang ini. Nah, kadang-kadang kita kagum, wow, internet sekarang mau cari apa aja, sepertinya tahu segalanya. Seakan-akan tidak ada lagi hal yang tidak bisa kita cari di sana. Namun bagaimana dengan kehidupan kita? Setiap pribadi kita, apakah suatu perangkat lunak ini bisa menyelidiki hidup kita, bisa menyelidiki hati kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teknologi informasi mungkin bisa menunjukkan kepada kita berita terkini. Tetapi bagaimana dengan seluk-beluk perjalanan hidup kita di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau tanya kepada kita semua, siapa yang sanggup menyelidiki isi hati kita dan memahami pergumulan kita yang terdalam? Sekali lagi, kita tanya bersama-sama ya dalam hidup kita. Siapa yang sanggup menyelidiki isi hati kita dan memahami pergumulan kita yang terdalam? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat bagaimana ayat yang sudah kita baca tadi adalah ungkapan dari Raja Daud. Daud menulis dengan begitu teliti bagaimana Allah yang dia sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia berkata tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang tadi saya baca ulang lagi, sebelum dia mengeluarkan perkataannya, sesungguhnya semuanya Tuhan tahu. Bahkan dia seperti terkurung rasanya di dalam kemahatauan Tuhan. Tuhan tahu segalanya. Dan kita akan melihat ungkapan Raja Daud. Ada beberapa ungkapan Raja Daud dari Mazmur 139 ini, yang itu kalau saya catat di sana, Engkau menyelidiki hatiku, Engkau menyelidiki aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mazmur 139 ini adalah Mazmur yang menguraikan berbagai aspek dari sifat-sifat Allah kita, Allah yang kita sembah.
khususnya kemahahadirannya, kemahatauannya, sejauh sifat ini yang terkait dalam pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa saya mengalami seperti ini? Seperti yang saya tadi katakan, siapa yang sanggup menyelidiki kehidupanku, pergumulanku, apakah ada yang tahu? Kadang-kadang kita berpikir, kamu sih gak tahu apa yang kugumuli, kamu gak tahu. Malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi penderitaanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi sukacitamu. Bukan cuma duka cita yang Dia tahu, tapi sukacitamu. Seluruh keberadaan hidup kita, Tuhan tahu. Saudara, itu sebabnya Daud berkata, Engkau menyelidiki aku. Allah langit dan bumi yang menciptakan segalanya, Dia mampu mengetahui segalanya dengan sempurna. Dia senantiasa bersama dengan kita. Pikirannya senantiasa diarahkan kepada kita. Ada pujian berkata, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Saudara, kalau kita memahami ini, maka tidak akan kita merasa sendiri. Karena kita tahu bahwa kita diselidiki oleh Allah. Daud berkata, Engkau menyelidiki aku, Engkau mengenal aku. Dikatakan Allah mengetahui seluruh pikiran kita, motivasi kita, keinginan kita, dan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita, Dia tahu. Jadi gak perlu kita merasa sendiri. Tadi saya katakan, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Dia gak pernah tinggalkan kita. Pemazmur berkata, penjagaku tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami pergumulan yang begitu berat sehingga kita tidak tahu bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Kita harus memulai dari mana? Karena keberadaan hidup yang begitu sulit. Keadaan kita mungkin semakin hari semakin sulit, bukan lebih baik. Entah kita mengalami pergumulan dengan keluarga, pergumulan dengan suami atau istri atau anak-anak kita atau siapa saja dalam lingkungan keluarga kita. Mungkin kita bergumul saat ini, kita mohon Tuhan tolong saya terhimpit. Malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita, kita tidak pernah sendiri. Dia mengenal kita, Dia tahu keberadaan kita, Dia menyelidiki kita. Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Engkau ada bersama denganku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah bergerak di luar jangkauan kita. Dia tetap ada dalam perhatian kita. Dia tetap memperhatikan kita. Kita ini ada dalam perhatiannya. Kita ini ada dalam jangkauannya, ada dalam kasihnya. Ku di tangannya, kita di tangannya, di pikirannya, di hatinya. Bahkan seluruh apa yang dipikirkan, dia pikirkan tentang kita. Kalau dilihat apa isi hati Tuhan, ya kita ini isi hati Tuhan. Kok berani Bu Seni ngomong begitu? Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau anaknya yang tunggal aja dikasih itu karena kita, bagaimana Dia tidak memperhatikan kita? Seluruh pikirannya itu tentang kita. Dia berpikir tentang kita, motivasinya itu tentang kita, rencananya tentang kita. Jadi malam hari ini saya mau ajak kita semua, mari kita bangkit. Kita mau pandang Tuhan, bahwa Tuhan kita sesungguhnya adalah Allah yang Maha Tahu. Dia memperhatikan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya Daud berkata, Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, selidikilah aku ya Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau menguraikan satu persatu bagi kita semua. Bagaimana Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Daud menyadari itu. Dia berkata terlalu ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib.
Saudara, dokter kandungan secanggih apapun dia akan berkata ajaib. Apa yang dia lihat perkembangannya dari satu titik embrio kemudian dibentuk dengan secara sempurna menjadi kita ini. Wow, luar biasa. Bagaimana kita tidak bisa berkata terlalu ajaib perbuatanmu Tuhan. Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu perencanaan Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Grand Master yang sangat luar biasa merencanakan bagi kita. Itu sebabnya jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu dengan keberadaan kita saat ini. Mungkin kita lagi bergumul dengan pekerjaan. Pekerjaan kita mungkin mengalami tersendat-sendat, macet, atau mungkin ada yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Ada beberapa store yang saya baca beritanya itu akan ditutup. Kemarin saya dengan anak saya pergi belanja di store, salah satu store yang akan ditutup, yang cukup besar di Indonesia. Saya lihat tampang-tampang karyawannya cukup sedih. Saya nggak tahu, mungkin ada bagi kita, keluarga kita yang terimbas dengan kena dampak penutupan usaha-usaha ini. Saya tidak tahu, tapi saya mau sampaikan bagi kita, jangan takut. Tuhan tahu segalanya. Dia Allah yang Maha Tahu, Dia tahu pergumulan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau bersandar kepada Tuhan. Alkitab berkata, dalam kitabmu, Daud mencatat dengan ungkapannya, dalam kitabmu semuanya tertulis. Allah tidak memasukkan kita dalam kitab kehidupan ini tanpa tujuan, dalam hidup kita ini tanpa tujuan. Dia punya tujuan yang indah. Itu sebabnya saya katakan dia adalah Grand Master Planning. Dia adalah perencanaan yang luar biasa. Dia merencanakan segala sesuatu dengan dahsyatnya. Dia tidak pernah menaruh kita di dunia ini tanpa tujuan. Dia memberikan tujuan yang luar biasa bagi kita. Masalahnya kita ini sadar enggak dengan tujuan Tuhan bagi kita? Tujuan Tuhan bagi kita agar supaya kita menjadi dutanya, menjadi alat kerajaan Allah. Kita adalah utusan Tuhan ke dunia ini. Mari kita mau hidup dengan hidup warga kerajaan Allah. Walaupun keadaan mungkin kacau di dunia ini saat-saat ini, siapa sih tidak mengalami kekacauan? Saya sendiri mengalami agak cukup, kalau dikatakan stres, cukup stres dengan keadaan anak remaja yang mengikuti sekolah online. Saya sampai bilang ke suami saya, lumayan tahun ini. Tahun lalu kita masih agak bisa mengikutinya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena sudah 1 tahun lebih, anak itu kan mengalami kebosanan. Nah, ini bukan anak kecil, anak remaja, SMP. Dia mengalami kebosanan, dia mencari jalan keluar supaya tidak gabut, katanya gitu ya, bahasa anak sekarang gabut. Kalau gabut itu ya mama bingung ini mau ngapain. Jadi dia scroll aja, jadi dia gak niat belajar, dia gak lihat miss-nya lagi mengajar di Zoom itu. Dia ogah-ogahan, saya lihat kadang-kadang dia baring di tempat tidurnya, kadang-kadang dia selonjor, kakinya dinaikin, sudah gak karuan. Kalau kita lihat di media sosial lebih parah lagi ya. Tapi saya belajar untuk meredam kemarahan saya, karena saya pikir ya mungkin dia mengalami hal seperti itu, mungkin karena memang situasinya membosankan. Kadang-kadang saya ajak keluar dia, ayo nih jalan-jalan. Males, jalan-jalan juga kayak gitu. Dia sudah bosan, benar-benar sudah jenuh. Dan kejenuhannya itu buat saya kasihan. Dan saya, akhirnya dia jadi gak selera untuk belajar. Jadi malas ogah-ogahan karena bosan di rumah sepanjang tahun, udah setahun lebih saudara. Nah mungkin ada Bapak Ibu saudara sekalian yang mengalami hal yang saya alami. Melihat anak dalam keluarga kita mengalami kejenuhan, itu saya jadi bingung juga. Tapi saya berserah sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan saya terbatas, saya tidak punya kemampuan untuk menjangkau, melihat, mengawasi anak saya sudah belajar belum, sudah makan siang belum, atau sudah apa. Saya gak bisa, kadang-kadang dia sampai makan siang males, gak mau makan. Udah gak makan juga gak apa-apa mama,
Sampai kayak gitu, saya bilang jangan, nggak boleh, kalau nggak makan kesehatanmu yang terganggu. Terus kemudian habis itu dia sudah keasikan dengan handphonenya, dia tidur sampai malam. Ini saudara benar-benar dalam pergumulan saya, tapi saya serahkan sama Tuhan. Mungkin pergumulan saya seperti ini, tapi saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian seperti apa. Yang kita tahu, yang saya tahu, dan kita harus tahu bahwa Tuhan kita maha tahu. Serahkan sama Tuhan. Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala seluruh hidupmu kepada Tuhan. Maka dia akan menolong kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Saudara, Daud berkata, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Oh, Daud gak bisa selami pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan terlalu sulit bagi dia. Dia katakan, betapa sulitnya pikiranmu. Dalam versi NIV berkata, Mazmur 139 ayat 17 dikatakan, betapa indahnya kepadaku pikiranmu. Pikiran Tuhan itu terlalu ajaib, terlalu indah, sampai Daud bilang dalam terjemahan baru dikatakan, betapa sulitnya pikiranmu. Kita dapat dihibur bila mengetahui bahwa Allah senantiasa mengetahui kebutuhan kita. Dia mengetahui kesulitan kita dan penderitaan kita. Dia merencanakan pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kita. Ketika kita sadar semua ini, maka kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Memang saat ini mungkin kita mengalami penderitaan, memang saat ini mungkin kita mengalami kesulitan. Tapi percayalah, Tuhan mengetahui segalanya dan Tuhan punya rencana pemeliharaan yang sempurna bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi saya katakan, kita di pikirannya, kita di hatinya, kita di rencananya. Tuhan merencanakan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Yang terakhir Daud berkata, selidikilah aku ya Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Sebagai orang percaya, kita harus mengetahui kalau ada sesuatu dalam diri kita yang mendukakan Allah, kita berserah, Tuhan ampuni aku. Kita koreksi diri. Ini sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah orang mengoreksi diri dan bersalah, minta Tuhan selidiki aku. Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang dievaluasi, kadang-kadang kita dikoreksi. Tidak semua orang bisa menerima itu. Dan malam hari ini saya mau ajak kita semua, kita belajar bukan cuma serahkan semuanya kepada Tuhan, pergumulan kita, penderitaan kita, keluh kesah kita sampaikan kepada Tuhan, tapi kita gak mau dikoreksi oleh Tuhan. Kita mau belajar, ungkapan Daud berkata, selidikilah aku ya Allah. Daud memohon agar supaya Tuhan menyelidiki aku. Mari, ketika Tuhan mengetahui segalanya, maka dia mampu membersihkan segala hal-hal yang tidak beres dalam hidup kita. Asalkan kita mau berserah kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bersedia meminta Allah menguji kita supaya dapat melanjutkan pekerjaan pengudusannya dalam hidup kita. Jikalau dijumpai sesuatu yang tidak benar, kita harus berbalik daripada segala ketidakbenaran ini, kita datang kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan. Saya mau ajak bagi kita semua, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Pernahkah kita berpikir bahwa tidak ada siapapun yang mengetahui pergumulan kita? Saya mau sampaikan, Daud menyadari hal itu tidak mungkin, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu. Allah tahu ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, ketika kita berbaring sekalipun, bahkan perkataan-perkataan yang tidak terucapkan, Allah tahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada tempat bagi manusia untuk lari dari Allah. Bagaimana mungkin manusia bersembunyi dari Allah sementara Dialah yang menciptakan kita, Dia yang merenda kehidupan kita sejak dari kandungan. Pengalaman hidup bersama dengan Allah memberi Daud untuk supaya tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang maha tahu, yang mengetahui segala-galanya, yang tidak bisa diselami pikirannya, tidak terjangkau oleh manusia, oleh kita. Saudara, pemahaman ini bukan hanya didapat dari ketika kita datang di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita mau alami Tuhan yang maha tahu itu dalam hidup kita. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang integritas. Tentang integritas, bahwa kita harus apa adanya, perkataan, pikiran, dan perbuatan itu harus sejalan. Hati, pikiran, perkataan sejalan. Tindakan itu harus sejalan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati, dan apa yang kita katakan. Nah, saya mau sampaikan, kadang-kadang orang cuma munafik, pencitraan, kelihatan di luar, oh baik-baik gitu. Padahal ada borok di dalam.
Tuhan Yesus berkata, celakalah orang munafik. Dan malam hari ini saya mau sampaikan bagi kita semua, mari kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Kita jangan hanya takut dengan CCTV manusia, tapi kita lihat bahwa ada sepasang mata yang melebihi CCTV secanggih manapun. Dia Tuhan kita Yesus Kristus, dia Allah yang Maha Tahu. Apapun yang menjadi tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita, hati kita, bahkan belum yang kita ucapkan, dia tahu segalanya. Kita mulai belajar hidup transparan di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu segalanya. Daud bersyukur karena kejadiannya dahsyat dan ajaib. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kita yang kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan, Tuhan pun tetap hadir bersama dengan kita. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Kita mulai hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan maunya Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup benar, tidak munafik, tidak pencitraan. Kalau dilihat orang kita haleluya, tidak dilihat orang halelupa. Jangan lupa saudara, Tuhan kita Yesus Kristus itu melebihi CCTV secanggih apapun yang dibuat oleh tangan manusia. Matanya menjelajah ke seluruh bumi. Ada lagu sekolah minggu katakan, mata Tuhan melihat apa yang kau buat, baik yang baik maupun yang buruk, semua Tuhan lihat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, bos kita, pimpinan kita atau orang tua kita nggak lihat, atau anak kita nggak kasih apresiasi, suami kita nggak kasih apresiasi, istri kita nggak kasih apresiasi, lakukan saja. Karena saya mau kasih tahu, Tuhan lihat dan Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan kalau kasih apresiasi dahsyat saudara. Kadang-kadang saya bilang ke anak saya, misalnya dia mengeluh gitu ya, katanya sudah bekerja kelompok, tapi kok cuma dia sendiri, cuma kuku sendiri aja yang kerja mama, teman-teman itu gak kerja. Saya katakan, lakukan semaksimal mungkin. Kalau toh ditanya gurumu, kasih tahu cuma sendiri yang kerja. Tapi kalau gak ditanya, lakukan. Kok enak teman-teman itu gak kerja kelompok, tapi hasilnya hasil kelompok. Saya bilang gak apa-apa, Tuhan lihat, Tuhan yang kasih apresiasi sama kamu, Tuhan yang balas segalanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau ajak bagi kita semua agar supaya kita tetap memandang Tuhan. Kita tetap sadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Apapun yang kita lakukan, Dia tahu. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, dalam segala pergumulan kita Tuhan tahu. Pemahaman akan kemahatauan Allah seharusnya membuat kita tidak khawatir. Ia yang merendah hidup kita sejak dari kandungan. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Ia tahu ketika kita memikirkan suatu masalah dan ia tetap menuntun kita. Ini yang seringkali saya alami. Ketika saya dalam sesuatu yang mencekam gitu ya. Kok begini ya? Saya serahkan sama Tuhan. Karena memang firman Tuhan bilang begitu. Serahkan sama Tuhan. Satu kali saya dicurangi. Saya nggak perlu cerita detail, seolah-olah dia melakukan satu hal yang jahat gitu ya. Kok enak ya dalam hati saya ini sebagai manusia saya, kok enak ya dia. Saudara, ketika saya punya pikiran seperti itu, saya langsung ditemplak pagi-pagi waktu saya saat teduh, saya langsung ditemplak. Saya dikasih Mazmur 37 ayat 1-2, dikatakan begini, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat 2 dikatakan begini, karena ia akan segera lisut seperti bunga rumput. Oh saudara, saya bilang terima kasih Tuhan, ampuni kalau hatiku marah, pikiranku kacau karena perbuatan orang lain yang curang. Dan saya mulai sadari, saya minta selidiki aku Tuhan, terus bersihkan hidupku. Bersihkan dengan kebenaran firman. Mari saya ajak kita semua untuk tetap peka dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan tuntun saudara, Tuhan tuntun. Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jangan takut karena Tuhan menuntun kita. Dalam kandungan aja dia pelihara. Sampai kita lahir, gak mungkin dia biarkan. Dia pelihara kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemahatauan Allah sepatutnya menimbulkan kegentaran dalam diri kita agar kita hati-hati dalam melangkah. Hidup kita harus hati-hati, perkataan kita harus hati-hati. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa Dia membawa kita kepada jalannya yang mengarah kepada hidup yang kekal dan mengatur ketika kita mulai berbelok darinya.
Sebagai penghormatan kita kepada Allah yang Maha Tahu, kita tetap bersyukur dan menjaga hidup kita di jalannya Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu bagi kami boleh melihat betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat dan ajaib perbuatannya. Allah yang tahu segala-galanya dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami bersukacita, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Sesungguhnya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Kau Immanuel, Kau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat keluarga Allah Blessing, bahkan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah Blessing Night malam hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu limpah dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan bela. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah Tuhan hiburkan oleh kasih setia-Mu yang ajaib. Yang lemah imannya Tuhan bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bangkit, kembali semangat, kembali kuat di dalam Tuhan. Yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan dalam usahanya, Tuhan campur tangan, Tuhan bela. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami percaya pertolongan kami datangnya daripada-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman sebelum kita menyelesaikan ibadah doa malam. Sekali lagi saya dorong Bapak Ibu untuk yang beribadah secara online untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah secara offline. Kami Gereja GB Keluarga Allah Blessing mengadakan ibadah secara tatap muka atau onsite setiap hari Minggu selama 3 kali ibadah, yaitu jam 9, jam 11 dan juga jam 5 sore. Otomatis dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah disediakan, yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang kedua Bapak Ibu, bahwa Gereja GB Keluarga Allah Blessing akan kembali mengadakan KAB Peduli Kasih, yaitu tanggal 19 Juni tahun 2021 bulan ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang terdorong untuk memberikan bantuan dan juga untuk menjadi berkat untuk memberkati hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu dapat menyalurkan dananya ke nomor rekening yang ada di layar berikut ini. Saya rasa nggak ada lain, mari kita berdiri sama-sama, mari kita akhiri ibadah, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Kami hari ini ada memiliki kesehatan yang bagus, memiliki pekerjaan yang bagus, memiliki keluarga yang bagus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, kamu terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.